Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang lagi heboh dan viral. Apa itu? Tentang seorang yang menerima beasiswa LPDP bukan dianggap sih, kalau saya bilang sih benar ya. Dia seperti merendahkan identitas kewarganegaraan Indonesia. Padahal dia menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk sekolah yang lebih tinggi. Demikian juga suaminya. Tapi dia membangga-banggakan anaknya yang mendapat kewarganegaraan Inggris. Nggak masalah sih anaknya dapat kewarganegaraan Inggris, ya. Tapi ada ucapannya yang menurut saya juga demikian, menghina kewarganegaraan Indonesia. Nanti kita lihat ya. Tapi ya, yang menjadi masalah adalah dampak dari ucapannya. Ya, dia bilang, cukup aku saja yang jadi WNI. Anakku jadi WNA Inggris, sambil anaknya memperlihatkan paspor Inggris. Nah lu. Waduh. Nah, oleh karena itu, dari kontroversi ini, ya, Tyas itu di blacklist oleh Pak Purbaya. Nah, kali ini saya dukung nih Pak Purbaya nih. Ya, di blacklist untuk tidak boleh diterima di seluruh instansi pemerintah. Kalau itu sih masih rendah Pak Purbaya sanksinya. Dia kan bisa kerja di perusahaan swasta. Begitu juga suaminya yang sebenarnya penerima beasiswa juga, ya. Akhirnya katanya suaminya setuju mengembalikan dana LPDP plus bunganya. Tapi kita jangan masuk ke itu dulu ya, soal suaminya setuju mengembalikan uang. Nah, kita lihat dulu nih ya. Jadi, sekali lagi, pernyataan kontroversi yang dari seseorang yang namanya Dwi Setianing Tyas alias Tyas lah gitu ya. Dan pasangannya, suaminya, ya. Dalam konferensi pers ini yang baru-baru ini ya, yang dilakukan oleh Pak Purbaya, ya 2 hari lalu, Senin ya, 23 Februari. Pak Purbaya mengatakan alumnus beasiswa itu yang dikeluarkan oleh negara, maksudnya LPDP, resmi masuk dalam daftar hitam atau blacklist di seluruh instansi pemerintahan tanah air. Enteng Pak, kalau saya bilang blacklist begitu, kan tetap dia bisa melamar di perusahaan swasta. Oke deh. Nah, ini gara-gara videonya Tyas ya, yang bilang cukup aku saja yang WNI. Anak-anakku jangan, katanya. Ini memicu kemarahan publik. Sangat disayangkan ya. Nah, karena pernyataan ini muncul dari mulut seorang lulusan S2 Belanda yang menempuh studi menggunakan dana LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ya. Nah, bukan sanksi administratif saja yang berupa pemblokiran Tyas ini.
ya, di seluruh instansi pemerintah. Pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban finansial penuh. Pak Purbaya mengungkapkan bahwa pihak LPDP katanya telah berkomunikasi langsung dengan suami Tias, yaitu Arya Iwantoro, yang saat ini juga tengah menempuh studi S3 di Inggris, yang katanya juga menerima beasiswa dari LPDP. Ya, Madu, penuntutan ini beserta bunga yang diberlakukan sebagai bentuk keadilan bagi negara. Nah, ini saya dukung penuh. Saya dukung penuh. Lah iyalah, lu udah dikasih sekolah gratis, masih ngenyek. Ya, ngenyek. Aduh, ini benar-benar memalukan. Kemudian, apalagi yang memicu kemarahan publik? Ya, satu, ya dia hina negara, kata netizen, publik lah gitu ya. Ya. Nah, di sini yang menariknya bahwa kejadian ini memantik pro dan kontra atas pernyataan Tias ini. Pro-nya adalah misalnya, tapi sedikit yang pro. Ya bangga dong orang tua anaknya dapat kewarganegaraan Inggris. Oke, siapa sih orang tua yang tidak bangga anaknya dapat kewarganegaraan asing, apalagi suatu negara maju, contohnya Inggris. Tapi tidak perlu begitu. Cukuplah kalau dia mau, ya mohon maaf ya, flexing gitu ya. Aduh, congratulations kepada anakku yang mendapatkan warga negara Inggris. Jangan bilang cukup aku saja jadi WNI. Jangan anakku. Aduh, gimana sih? Ya, gimana? Nah, dengan demikian, dengan sanksi ini diharapkan di masa depan para penerima beasiswa LPDP tetap menjaga sikap dan tidak merendahkan negara yang telah membiayai pendidikan mereka. Setuju, pakai banget. Ya. Jadi di masa depan Anda-anda yang mendapatkan tanda kutip beasiswa kah atau namanya pinjaman kah, saya nggak tahu detailnya, ntar kita bahas ya. Kalau nggak senang, ya nggak apa-apa sih. Tapi jangan hina negara gitu dong, ya kan? Itu kan uang pajak, uang rakyat. Dari sebagian utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Ya. Lah, kalau nggak patriotis, nggak apa-apa. Penerima LPDP tidak dituntut patriotis kok. Tidak. Bukannya saya menganjurkan untuk tidak patriotis. Ini pernyataan Pak Purbaya, nggak patriotis nggak apa-apa, tapi jangan menghina negara, kata Pak Purbaya. Ya, aduh. Jadi ya benar-benar menyedihkan ya menurut saya ya apa yang diucapkan oleh Tias. Ya, aduh benar-benar deh, benar-benar ya. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa Tias ini latar belakangnya bla bla bla, ayahnya bla bla bla, nggak penting lah, saya nggak penting ulik-ngulik keluarganya Tias gitu ya. Tapi akhirnya Tias ini menyampaikan permintaan maaf akhirnya. Bagus juga sih ya, gentle nih, ya melalui media sosial dia sebarkan di media sosial. Dia minta maaf juga di media sosial. Nah, di sini saya puji dia, gentle dia. Dia mengakui bahwa pernyataannya tidak tepat. Ya, sehingga menimbulkan ketersinggungan publik. Lah iyalah, saya juga tersinggung. Nah, tapi sayangnya klarifikasi Tias itu belum sepenuhnya meredam kritik. Ya. Nah, akhirnya di media sosial diskusi itu bergeser. Ya. Pada evaluasi sistem pengawasan alumni LPDP dan mekanisme kontribusi pasca studi yang tak sedikit menyenggol respon LPDP. Ya, begini Bapak Ibu, LPDP
adalah sebuah lembaga yang memberikan beasiswa kepada warga Indonesia, ya tentu saja yang berprestasi ya, yang IP-nya bagus dan segala macam. Tujuannya supaya dia kuliah di luar negeri, nanti ilmu yang dia dapat dia abdikan di negara. Nah, tapi nanti kita lihat bekas Mendikti lupa ya, yang justru menimbulkan pernyataan kontroversi juga, ya, menimbulkan pernyataan kontroversi. Nanti kita lihat, ya. Nah, oke. Karena itu jelas Tias dan suaminya yang juga sedang kuliah S3 itu kena review. Dan pasti, dan katanya kan sudah disetujui, dia mau bayar ganti rugi. Baguslah ya kalau benar mau bayar ganti rugi. Masalahnya bukan hanya bayar ganti rugi, ya. Nah, ini kita lihat nih ya, apa sih kewajiban penerima LPDP? Ya, kewajibannya ya jelas lah, pemerintah sudah keluarkan biaya, ya dia harus pulang, ya, dia harus pulang. Ada ya sebut saja ikatan dinas, misalnya 2N+1 ya. Kalau Anda dikuliahkan 2 tahun, ya Anda mesti kerja sama pemerintah 5 tahun, 2+1. Wajar, saya bilang di mana-mana seperti itu pemberi beasiswa. Kecuali Anda menerima beasiswa dari suatu negara yang tidak menuntut itu. Ada negara Jepang, Jerman memberikan beasiswa tanpa dia mengikat Anda untuk kerja sama negaranya. Tapi ini kan yang memberikan beasiswa negara yang menggunakan uang rakyat. Bahkan uang pinjaman katanya ya. Tapi Anda seenaknya. Ada yang tidak mau balik gitu ya. Padahal udah capek-capek disekolahin pakai uang negara yang berasal dari uang rakyat. Astaga. Terus lu nggak mau pulang? Terlalu, kata Bang Roma. Terlalu banget. Ya. Nah, kita lihat ini ya. Kita lihat sesuatu yang menarik nih. Nah, ini tahun berapa ini? Tahun 2024 ya, sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ini 8 November 2024 ya. Ini katanya penerima beasiswa LPDP tidak wajib balik ke Republik Indonesia. Nah, ini alasan Mendikti. Nah, ini dia nih. Untung sudah di reshuffle ini orang. Ya. Nah, katanya ya, penerima beasiswa ini tidak harus kembali ke Indonesia. Wih, pernyataan seorang menteri loh, Menteri Pendidikan Tinggi. Astaga, dia bilang tidak perlu. Nah, jadi bingung kan kita. Bingung kan seorang menteri, ya sekali lagi, untung sudah di reshuffle dia. Astaga, dia bilang nggak perlu balik. Dia bilang apa? Woi. Nah, ini menterinya supaya jangan lupa ya namanya, ya. Satrio Sumantri Brojonegoro yang sudah di reshuffle oleh Pak Prabowo. Ini Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dia punya alasan katanya, ya, lantaran Indonesia belum dapat menjamin pekerjaan bagi para alumni tersebut. Nah, kalau belum dapat menjamin, kenapa harus capek-capek kirim orang ke luar negeri? Ini menteri juga, menurut saya ya, ucapannya itu kontroversi. Lah, udah capek-capek yuk keluarin uang, terus dibilang nggak perlu balik karena di Indonesia belum dapat menjamin pekerjaan. Lah, salah dong LPDP memberikan beasiswa untuk suatu bidang studi yang mana keahlian itu tidak diperlukan di Indonesia. Nah, itu kalau benar begitu harus direview itu LPDP juga ya. Nah, katanya tetap bisa berkontribusi dengan berkarya di luar negeri. Ngaco banget ini menteri ya. Mantan menteri ya. Dia bilang kalau bekerja di luar negeri dia berprestasi, membawa nama harum Indonesia kan juga baik. Kalau membuat nama Indonesia harum, kalau ternyata kerja di luar negeri juga bikin malu, bukannya LPDP itu jadi sia-sia? Lah iyalah. Pak Menteri gimana sih, untung ente di reshuffle. Ngaco banget deh. Ngaco banget. Jadi saya setuju.
Kalau orang yang sudah menerima LPDP dari uang negara yang kok notabene adalah uang pajak atau bahkan katanya tadi uang pinjaman dari luar negeri, udah dibiayai, nggak usah pulang gitu kata Pak bekas menteri ini. Terlalu. Dari mana? Kalau memang lapangan kerja bidang ilmu itu belum tersedia di Indonesia, jangan dikirim dong. Kirim ke bidang-bidang studi yang diperlukan gitu biar tepat guna pemberian LPDP ini. Mestinya Pak bekas menteri ini dulu berkoordinasi dengan lembaga LPDP ini. Pak, tolong Pak kalau kasih beasiswa misalnya kasih orang yang hanya mau ambil bidang studi ilmu komputer atau bidang bioteknologi atau kedokteran atau apalah yang memang dibutuhkan. Jangan bilang belum tentu ada pekerjaan di sini. Salah dong LPDP. Ya. Jadi saya sangat menyayangkan ya. Ya sekali lagi untung Pak bekas menteri ini sudah dicopot di reshuffle. Ya. Dan saya juga setuju penerima beasiswa yang ngenyek ini menghina kewarganegaraan Indonesia memang patut dihukum dengan mengembalikan beasiswa itu. Yang saya dengar nih ya, kalau saya nggak salah, totalnya yang harus dikembalikan 2,5 miliar. Katanya sudah disanggupi. Nah kita lihat, kembali nggak itu uang 2,5 miliar? Dan saya setuju, tidak cukup permohonan maaf. Harus kembali. Nah setelah itu Anda mau kerja di mana? Terserah. Nge-blacklist orang-orang penerima LPDP untuk tidak diterima di lembaga pemerintah tidak membuat efek jerah. Karena dia bisa melamar kerja di perusahaan swasta di Indonesia atau melamar kerjaan di luar negeri. Jadi tidak cukup cuma di blacklist. Betul itu. Beasiswanya kembalikan sama bunga. Baru itu pas. Nah, di sini saya acungkan jempol, Pak Purbaya. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini supaya ini bisa tambah mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua dan kerabat Anda. Seperti biasa, terima kasih.